underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, anggota Bawaslu menegaskan bahwa jika ada parpol peserta pemilu yang nekat memasang iklan di medsos, ini bakal diberi sanksi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Bawaslu memang hebat, two thumbs up. Tapi Om do. Ya tah? Yeah. Sanksinya apa itu kalau kita baca itu? Dia akan diberi sanksi. Sanksinya cuma apa itu? Sanksi administrasi. Ya. Ya, antara lain apa? Peringatan. Betul. Terus pencopotan atribut kampanye. Ya mungkin itu ada pemasangan baliho, macam-macam ya. Betul. Itu. Lah, sanksinya itu hanya cuman seperti itu. Ya. Dan katanya yang boleh melakukan kampanye lewat medsos adalah account yang terdaftar di Bawaslu. Dulu bilang 10, sekarang jadi 20. Tidak konsisten. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peraturan terutama dia yang menyatakan ada di medsos itu akan ditindak? Itu apakah peraturan ini bisa jalan? Ya, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau tidak bisa ngatasin ini, ya udah, ya kan? Nggak usah ada aturan seperti ini. Ya, jadi coba sekarang kita bayangkan. Oke, misalnya sekarang hanya 20 account yang terdaftar di Bawaslu yang boleh berkampanye lewat medsos. Oke, sekarang kalau ada orang simpatisan dari partai tertentu atau calon presiden tertentu, terus dia langsung bercuit di medsos, ya, saya kok rasanya pilih partai ini nanti, misalnya loh ya, atau namanya itu sekarang kan sistemnya terbuka. Betul. Nah, kalau terbuka kan nama orang, gitu. Misalnya ada artis yang cantik sekali lah, aku suka sama dia. Saya akan pilih artis yang cantik itu. Siapa yang akan ikut? Itu namanya pilihan yang paling betul. Nah, ini kampanye kan? Ya. Terus bagaimana? Saya bukan orang parpol yang tadi kampanye tadi itu. Ya. Pertanyaannya, itu nanti akan ditindak, akan di blacklist, akan dimatikan sosmednya sama Kominfo. Wah, misalnya begitu kan? Ya. Seolah-olah Kominfo itu hebat banget itu ya. Nah, sekarang kalau yang kampanye itu ratusan ribu orang yang beda-beda ya. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang B, macam-macam. Apakah ya Kominfo akan menutup nomor, memblokir nomor yang dipakai sosmed tadi itu? Ya. Ini kan impossible. Satu hal yang tidak mungkin. Ya, jadi gimana? Bawaslu bisa apa? Ya, jadi sebetulnya peraturan ini lebih bagus ditinjau lagi lah. Tidak usah cuman ngomong-ngomong seperti itu. Ya, bagi kontestan-kontestan yang mempunyai akal yang lebih, IQ-nya tinggi tadi itu ya, pasti mempunyai cari jalan yang lain. Ya, jadi paling bagus mestinya ya udahlah, yang kampanye itu dibebaskan aja. Yang diatur itu hanya kalau mengumpulkan massa. Ya, kumpul di Wisma, kumpul di alun-alun, pidato akbar, pawai, macam-macam, itulah yang diatur. Yang betul-betul bisa diatur. Tapi kalau kampanye lewat media, kampanye lewat medsos, kampanye mouth to mouth, yaitu kunjungan satu orang ke satu orang, rumah ke rumah, itu adalah hal yang tidak bisa diawasi. Jadi silahkan saja. Siapa yang kampanyenya lebih lama, lebih awal, ini loh, saya ini calon DPR yang memperjuangkan rakyat, dan dia sejak umur kecil 17 itu sudah kampanye di desa-desanya kan, menunjukkan kalau memang dia hebat, ya dia pasti akan dipilih sama wilayahnya itu kan. Kalau memang hebat. Ya, jadi sebetulnya dibebaskan aja.
Yang dibatasin hanya yang pawai datangkan masa di alun-alun atau di gedung-gedung, itu dibatasin mulai kapan itu boleh. Karena kalau itu tiap hari ada pawai sepanjang tahun kan ya gimana ekonomi kita gimana gitu kan jadi nggak karuan. Ya. Itu yang dibatasi. Jadi jangan seperti itulah. Ya juga harus dipikirkan. Kalau ada money politik gimana? Serangan fajar macam-macam itu bagaimana? Ini yang lebih bahaya. Itu juga susah karena Bawaslu nggak berani mengeluarkan peraturan atau putusan yang sangat tajam kan. Coba nggak pernah ada. Kalau ketahuan money politik memang dibuktikan susah tapi bisa dirasakan kan. Semua orang menunggu serangan fajar. Ya jadi mestinya kampanye itu tidak perlu lagi diberi batas waktu. Kapanpun mulai boleh. Yang tidak boleh kampanye secara fisik. Itu yang tidak boleh. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.